Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Channel dimanapun berada, semoga sehat selalu ya. Nah, pada sidang CLS kemarin di PN Solo tanggal 20 Januari 2026 yang agendanya menghadirkan saksi fakta ya, terutama dari pihak penggugat, dan dihadirkan seorang profesor lulusan UGM dari Fakultas Teknik dan sekaligus dosen UGM juga, Pak Profesor Bagas Pujilaksono. Nah, pada sidang CLS kemarin ya terhadap kasus ijazah Jokowi ini pekan kemarin ya, itu yang ditampilkan adalah ijazah dari Pak Bambang Budi Harto, tamatan UGM di Fakultas Kehutanan 1985 persis ya, sama dengan atas nama atau ijazah atas nama Joko Widodo. Nah, sidang kemarin tanggal 20 Januari hadir pula sebagai saksi itu Pak Bagas tadi ya, Pak Bagas Sulaksono atau Profesor Bagas Sulaksono ya. Nah, dilansir dari portal Islam ya, per kemarin 20 Januari 2026, pada sidang tersebut Pak Bagas mengaku lulus terbaik di angkatannya, luar biasa ya. Tamat selama 5 tahun, karena itu ia diangkat sebagai dosen. Memang begitu ya. Di perguruan tinggi itu kalau misalnya kita berprestasi ya, dengan misalnya IPK-nya tinggi ya, tertinggi bahkan lulus dengan tepat waktu lah minimal, cum laude terutama ya, biasanya ditawari jadi dosen ya. Itu seperti yang saya alami sendiri ya, ketika lulus bisa tepat waktu, kemudian IPK kita juga bagus dan berprestasi, maka ditawarilah kita jadi dosen. Itu yang saya alami juga ya, dan ini juga terjadi pada Pak Bagas ya. Pak Bagas mengaku lulus terbaik di angkatannya. Nah, tamat selama 5 tahun ya. Kemudian artinya kata beliau melanjutkan, kalau Jokowi juga tamat selama 5 tahun, berarti ia juga harusnya lulus terbaik ya, IPK tinggi. Demikian kata Pak Bagas. Karena saat itu untuk bisa lulus 5 tahun itu prestasi yang luar biasa, betul ya. Di tahun-tahun itu, terutama tahun 85 ya, kalau bisa lulus 5 tahun itu luar biasa. Pertama tentu karena apa? Karena SKS yang ditempuh juga cukup banyak ya, itu 160-an ya. Berbeda dengan sekarang, dengan kurikulum baru sekarang. Kurikulum baru sekarang itu rata-rata di kisaran 140-145 ya. Jadi hampir terpaut 15 sampai 17, 18 SKS ya, lebih sedikit sekarang itu. Jadi kalau saat itu bisa lulus 5 tahun itu luar biasa ya. Itu juga saya amati di institusi saya, bagi mereka yang lulus 5 tahun itu, aduh luar biasa ya. Luar biasa. Di sidang tersebut juga Pak Bagas mengaku pernah melihat Jokowi dan tak sama dengan foto yang ada pada ijazah Jokowi yang beredar. Demikian pengakuan Pak Bagas. Ini juga persis yang dikatakan mantan Wakapolri Ugro Seno ya, yang beliau mengatakan kurang lebih ya, mengatakan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi ini berbeda dengan Pak Jokowi yang dia lihat atau beliau lihat gitu ya. Kesaksian penting yang lain, Bagas menegaskan tidak ada skripsi yang tidak ditandatangani dan semua transkrip nilai diketik, bukan ditulis tangan. Nah, ini juga keanehan yang saya amati begitu ya. Kok ada transkrip nilai ditulis tangan gitu ya, padahal teman-teman seangkatannya itu sudah ditik manual. Apalagi kalau sekarang sih ya, transkrip nilai itu pertama formatnya pasti sama ya, minimal lah satu fakultas gitu ya. Nggak mungkin satu fakultas itu beda-beda format ya, mungkin isi mata kuliahnya pasti beda-beda bergantung program studinya, tapi formatnya atau template-nya itu sama karena dikeluarkan oleh fakultas misalnya. Jadi kalau misalnya berbeda ya aneh gitu ya. Apalagi ditulis tangan ini. Walaupun itu terjadi pada tahun 1985, tapi kan yang lain ditik gitu ya, tik manual.
Nah, ini keanehan yang ada pada keanehan yang terdapat pada transkrip nilai atas nama Joko Widodo di UGM, tepatnya di Fakultas Kehutanan UGM ya. Kalau Pak Bagas ini adalah Fakultas Teknik gitu ya. Skripsi Jokowi tidak ada tanda tangan dekan dan Dewan Penguji, dan transkrip nilai Jokowi seperti yang ditampilkan Bareskrim Polri, nilainya atau A, B, C, D-nya ditulis dengan tangan gitu ya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini bahwa pernyataan Pak Bagas bahwa tanda tangan dekan itu dan Dewan Penguji harus ada di dalam skripsi. Yang saya alami juga sama. Ya, saya di skripsi itu ya, saya Fakultas Teknik ya, tepatnya teknik mesin. Masih ada tanda tangan, minimal tanda tangan, kalau di kami minimal tanda tangan penguji dan deskripsi itu ya, minimal ada tanda tangan pembimbing dan pembimbing ya. Kalau di penguji itu biasanya ada di berita acara sidang. Nah, Dewan Penguji ini di berita acara sidang, bukan di skripsi. Kalau di lembar pengesahan skripsi itu lebih kepada pembimbing kita gitu ya. Ini gambar dari transkrip nilai Pak atas nama Joko Widodo ya. Terlihat di sini pada kolom nilai itu ditulis tangan gitu ya, dan nilainya ya kalau lulus 5 tahun ya, saya nggak begitu paham ya bisa lulus 5 tahun dan nilai yang ya memang pas-pasan gitu ya, kalau kayak saya lihat ya. Dan gambar berikutnya ini adalah lembar pengesahan ya, lembar pengesahan Pak Jokowi sebelah kiri dan mahasiswa lain ya, atas nama siapa ini, Pak Suharman ya. Itu lengkap ya, ada stempelnya bahkan ya, dibubuhi stempel dan ada tanda tangannya gitu ya, berbeda dengan yang paling kiri, yang lebih kiri ini ya. Ini tanpa tanda tangan penguji ya, Dewan Penguji ya. Kalau pembimbing ada ini ya. Oke, nah ketika ditemui usai sidang, kuasa hukum penggugat Muhammad Taufik menilai keterangan saksi Bagas dalam persidangan sangat mencerahkan dan memperkuat dalil gugatan yang diajukan pihaknya. Nah, menurut Dr. Taufik ini, Pak Bagas ya diketahui merupakan seorang dosen, memberikan kesaksian penting terkait prosedur akademik ya. Dosen biasanya paham ya prosedur akademik seperti apa, apalagi kalau misalnya dia bagian dari manajemen ya. Pasti paham betul lah seperti apa sih prosedur akademik yang terjadi di institusi tersebut. Menurut Taufik, yang paling menarik dari kesaksian tersebut adalah ketika Bagas berulang kali ditanya oleh kuasa hukum tergugat 2, yaitu Rektor UGM Opa Emilia, dan tergugat 3, yaitu Wakil Rektor UGM Prof. Pening, mengenai kemungkinan adanya skripsi tanpa tanda tangan dosen pembimbing. Saksi Bagas secara tegas menyatakan tidak pernah menemukan skripsi yang tidak ditandatangani dosen. Ia menyebutkan pengalamannya secara acak, baik di Fakultas Hukum, Fakultas Non-Eksakta maupun Fakultas Eksakta, dan hasilnya sama. Tidak ada skripsi tanpa tanda tangan, ujar Taufik yang dilansir dari Tempo ya. Ya, kalau saya merefer kepada konten sebelumnya, saya menemukan beberapa mahasiswa yang lain atau mahasiswa yang lain yang juga tidak ditandatangan. Tapi ya kalau mengacu kepada repositori UGM yang kita sudah pernah bahas di konten sebelumnya, itu memang ada juga mahasiswa lain atau lulusan lain yang di-upload gitu ya, di-upload lembar pengesahannya tanpa tanda tangan selain atas nama Jokowi. Dugaan saya nih ya, kalau saya berprasangka baik ya barangkali ya memang belum tanda tangan sudah di-upload gitu ya, atau mungkin arsip yang yang ditemukan itu tanpa tanda tangan begitu ya. Dan kalau untuk mencari orang yang menguji saat itu dan lain sebagainya kan mungkin sebagian sudah wafat ya, karena itu sudah lama ya,
tahun 85. Jadi dibiarkan saja kosong dan mungkin tidak menduga akan ada kasus yang seperti ini. Itu dugaan atau prasangka baik saya ya. Selain itu, menurut Bagas menegaskan juga 3 hal penting dalam persidangan pertama. Lanjut dia, secara akademik tidak mungkin sebuah skripsi tidak memiliki tanda tangan dosen. Iya, secara normally begitu ya. Nggak mungkin. Kami pasti mewajibkan mahasiswa untuk melengkapi dulu sebelum diserahkan bahkan ke perpustakaan gitu ya. Kedua, ia menyatakan tidak pernah ada transkrip nilai yang ditulis tangan. Nah ini betul-betul aneh ya, ada transkrip nilai ditulis tangan. Ini nggak masuk akal ya, walaupun itu tahun 85 ya, karena sudah ada mesin tik saat itu. Dan kesannya jadi tidak formal ya, hanya itu ditulis tangan gitu ya. Pada masa itu transkrip nilai sudah menggunakan mesin tik. Kata Taufik menirukan keterangan saksi. Iyalah, tahun 85 itu sudah ada mesin tik ya. Makin menarik ya, bagaimana kelanjutan nanti sidang CLS ini. Dan seperti biasa, saya menduga bahwa pihak Pak Jokowi ini akan tetap ini dugaan ya, akan tetap menghindari sidang apapun alasannya. Dia saya prediksi tidak akan hadir dalam sidang ya, dan mudah-mudahan justru dengan demikian pengadilan bisa cepat memutuskan gugatan dari Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan ini. Seperti apa nanti endingnya kita akan ikuti terus ya. Semoga bermanfaat dan sehat selalu sahabat dimanapun berada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Setelah subscribe juga channelnya Salam Akal Waras ya, Pak Dr. Muhammad Taufik. Jangan lupa ada channelnya tuh, Salam Akal Waras ya. Sekali lagi, berita ini selain saya mengikuti video-video tentang sidang kemarin, juga saya lansir dari portal Islam per 20 Januari 2026 kemarin. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.